Mas Adit. Petre turun akhirnya. Tapi Pak Peri sih turun duluan ya. Pak Peri duluan. Tapi akhirnya Opa Powell ini beneran menurunkan nih sesuai apa namanya sudah dikasih tahu sama Pak Trump ya. Sebenarnya dari lama ya disuruhnya. Udah lama di push Linda. Tapi baru kali ini turunnya. Iya, tapi sebelumnya ini ngejutin ya Pak Peri udah turun 2 kali antisipasinya. Nah, Kan selalu ahead of the curve kan ceritanya. Betul, dan emang progress. Nah, kita pindah nih kan kalau Pak Peri udah dibahas ya. Sekarang bahas Pak Powell. Pak Powell. Nah, kalau marketnya cuman agak lucu di Glenda. Jadi marketnya di kayak US apa iya, di Indo? US. Semalam cuman Dow Jones doang yang hijau. Sementara S&P sama Nasdaq merah. Jadi Iya, kayaknya kenapa ya? agak lukewarm aja tanggapan dari market US ke penurunan dari the Fed ini. Karena udah diduga kali. Sudah price in, jadi memang harapannya akan ada pemangkasan sebanyak 20 bps. Tapi kalau seandainya lebih besar lagi, misalnya 50 bps nih, mungkin marketnya akan lebih gembira menyambutnya. Tapi kan katanya masih ada 2 kali lagi. Ya, ini kan dot lot. Jadi pas setelah Om Powell ngumumin nih 20 bps, dia kan abis itu ada pidato mengenai alasan di belakangnya. Nah, harapan pelaku pasar tuh bahwa alasan pemangkasan ini lebih kepada untuk mendorong atau ngeboost pertumbuhan ekonomi, tapi enggak. Tujuannya lebih kepada untuk risk management, jadi stabilisasi dan dipandang langkah The Fed ini kayak ini mengemudikan kapal, jadi pelan, bertahap, nggak langsung seketika. Emang ngaruh ya kalau kita memang pengen jaga risiko sama kita pengen ngembangin ekonomi. Maksudnya kan secara policy sama-sama aja kan Mas? Betul, karena tugas bank sentral nih di mana-mana sama di BI juga gitu adalah ya kayak kemarin kita Menko yang kemana sama Menko yang sekarang kan beda nih strateginya gitu. Kalau bank sentral kan tujuannya 1 menjaga inflasi, 2 lapangan kerja. Nah ini lapangan kerja turun, tapi inflasi juga naik. Jadi The Fed-nya agak di tengah-tengah nih antara dia kalau terlalu agresif pangkas suku bunga itu bisa naik inflasinya. Itu yang The Fed nggak mau. Sementara dalam tren beberapa bulan belakang itu inflasi Amerika agak naik. Jadi inflasi agak naik, tapi data tenaga kerja turun. Jadi ini yang harus agak-agak apa ya tricky untuk diambil oleh The Fed. Sekarang dia ngambil langkah untuk pangkas suku bunga. Oke, kita pengen coba memompa lagi data ketenagakerjaan supaya bisa lebih dongkrak ekonomi. Gitu. Tapi resiko inflasinya masih ada, Mas? Masih ada. Dia kan Trump masih belum settle ya, apalagi ada negosiasi dagang dengan Cina juga. Apakah tarifnya normal lagi? Normal dalam hal ini ini nggak nol lagi ya. Iya. Kan, sekarang tinggi kan. Tenggatnya 10 November, tapi kalau sampai sekarang kayaknya masih ada sinyal positif dari US Cina ya. Jadi kalau itu bagus, inflasinya tidak setinggi yang diperkirakan karena ketakutan tarif tadi nggak terjadi, maka bisa lebih agresif lagi. Nah, tadi ngomongin tahun ini 2 kali lagi itu dari dot plot. Dot plot itu jadi kayak semacam survei diem-diem nih. Jadi pada nggak ngasih tahu pilihannya apa kepada anggota FOMC, mereka pengennya berapa sih? Nah, dari survei itu ketahuan bahwa ada 2 lagi. Jadi mayoritas anggota FOMC pengen tahun ini 2 lagi nih pangkas bunga di FOMC meeting bulan Oktober sama Desember. Ya kalau masing-masing pemangkasannya 20 bps ya paling tidak ada ruang untuk 50 bps hingga akhir tahun ini. Oke, tapi kan so far tadi anginnya yang dengan tarif Cina itu masih lumayan bagus gitu ya. Ini kenapa berkepanjangan terus ya Mas Adit? Nggak selesai-selesai ini para pemimpin dunia ini, hayo damai yo. Nah ini kan dengan Cina ya. Semalam kan ada lagi. Enggak, kan Trump lagi di Inggris nih. Lihat videonya nggak? Jadi benar-benar megah banget penyambutan Raja Charles ini Inggris, pakai ada parade kereta kuda, terus banquet makan malamnya juga mewah semua. Tujuannya supaya apa ya? Ya Trumpnya seneng gitu. Kalau Trump senang nanti bisa kasih favor ke Inggris lebih. Jadi ada investasi mungkin atau tarifnya bisa lebih nego lagi. Jadi itu. Jadi diseneng-senengin Trumpnya. Inggris emang kayaknya pinter nih nyenengin Trump ya. Kemarin kan Perdana Menterinya udah berhasil. Betul. Sekarang rajanya. Walaupun Perdana Menteri Keir Starmer tuh ada perbedaan pandangan ya dengan Trump, tapi Trumpnya secara pribadi senang. Apalagi Trump tuh senang dengan hal yang berbau kerajaan. Jadi pas banget dipakai lah semua senjata Inggris. Ya kalau kerajaannya dikeluarin buat nyenengin Trump. Nah itu mungkin Cina harus belajar ya. Ya beda boleh, tapi kalau memang tujuannya supaya dapat goalnya dapat, dia harus sedikit mengalah lah supaya bisa nyenengin Trump, tarifnya bisa turun. Oke, gitu. Jadi memang kegiatan-kegiatan dari para petinggi dunia ini ngaruh banget ya ke ekonomi in general, nggak cuma di Amerika ya ke kita juga. Yes, gitu, ke kita. Nanti kalau seandainya memang Fed bisa pangkas lagi suku bunga, ya tentu BI juga akan dengan senang hati menurunin suku bunga. Karena kalau dari pidato Pak Peri kemarin pas RDG memang
semakin kencang mengarah kepada pro growth. Ya, kalau dulu kan yang dikedepankan adalah stabilisasi rupiah, sekarang growth-nya lebih dikedepankan tapi sambil menjaga stabilisasi nilai tukar rupiah. Jadi kakinya udah dua ya, Yes. udah di dua kapal gitu. Nah, kita lihat juga nih Mas Adit, kalau misalkan Amerika keputusannya seperti itu, ke Indonesia Fed rate BI rate juga turun. Dampaknya gimana? Karena kemarin kita lihat IHSG oke sempat naik, Ya. ATH mungkin hari ini tadi juga sempat naik lagi. Tapi kenaikannya bukan yang masif-masif amat. Padahal kita tahu BI rate itu kan juga nggak ada ekspektasi sebenarnya untuk turun kemarin kan. Cuman ganjel lagi nih Glinda, jadi BI rate iya turun, tapi kalau lihat ngomong bunga deposito, apalagi bunga pinjaman bank itu nggak banyak turunnya. Tahun ini berarti BI rate sudah turun 120 basis point. Tapi kalau mungkin sahabat beraset yang punya KPR bunganya turun nggak? Banyak yang ngoceh enggak katanya. Nah itu dia, jadi memang realnya nggak turun, apalagi yang nasabah pengen pinjam baru itu juga bunganya nggak turun-turun amat. Nah itu yang PR-nya harus dilakukan oleh otoritas moneter dan fiskal kita, bukan memaksa ya, mendorong bank untuk pangkas suku bunga. Nah kalau suku bunga turun itu demand akan bunganya akan naik. Terus kemarin kan sudah ada aliran dana 200 triliun juga gitu ke bank-bank Himbara. Harusnya udah dapat aliran dana, suku bunga turun juga. Harusnya bank ini kan justru happy ya Mas Adit untuk menyalurkan itu semua. Toh kan nanti akan kembalinya ke mereka lagi. Iya, cuman kalau saya lihat dari data laporan keuangan bank ya dari tahun kemarin sampai sekarang itu, jadi kalau tahun kemarin itu memang ada kompetisi untuk mempergunakan dana pihak ketiga. Tapi ini bank-bank KBMI 3 ya, bank KBMI belum. Nah pas akhir tahun tuh baru bank-bank KBMI 4, bank besar, BCA, Mandiri, BNI, BNI itu mulai jor-joran ngasih bunga depositonya kayak agak tinggi nih supaya ngejar DPK-nya bisa tumbuh. Nah itu yang bikin cost-nya tinggi. Kemarin Bapak bilang juga bahwa penurunan suku bunga simpanan di bank itu nggak turun karena ada special rate. Ini yang deposit gede itu mereka minta rate spesial, nah itu nggak turun-turun. Jadi karena bank menjaga DPK-nya juga besar, karena kalau DPK-nya seret, dia untuk deploy sebagai kredit juga akan seret karena nggak punya likuiditas. Nah itu mungkin dengan adanya suntikan 200 triliun tadi dari Kementerian Keuangan ya mudah-mudahan bisa menurunkan cost of fund, jadi bank juga pede untuk pangkas suku bunga. Nanti kalau suku bunganya turun ya demand-nya tentu akan juga naik, itu bisa bergulir lagi ekonominya. Nah kemarin ada satu berita menarik lagi yang menyenangkan gitu didengar ya, karena biasanya kan kalau pajak tahunan tuh yang penghasilan 5 juta per bulan kena. Nah kemarin ternyata di easing nih, jadi akhirnya sampai 10 juta bracketnya. Apakah ini bakal berpengaruh besar nggak sih Mas, terutama kepada yang kita harapkan gitu ya, kreditur bertambah? Oke, ini PTKP ya untuk pajak. Jadi kalau PTKP-nya naik, berarti kan pendapatan yang tidak kena pajak naik, jadi menambah income lagi, tanda kutip income. Jadi yang tercekik itu semakin sedikit lah istilahnya. Iya, jadi menambah daya beli sih intinya gitu. Nah kalau daya beli mungkin dia ada disposable income, karena dari pengurangan pajak ini dia bisa mungkin pengen kredit motor atau pengen kredit mobil, itu bisa. Jadi menimbulkan demand buat ke sana. Oke, nah tapi kalau untuk sektor swasta yang lebih besar, misalkan para pengusaha, ini kan kalau suku bunga turun biasalah properti segala macam, kredit bunga harusnya turun. Beneran akan ngedrive nggak nih ekonomi ke depan yang kita harapkan? Tentunya akan lebih cair atau liquid. Harapannya gitu lah. Cuman kalau kita ngomong kan itu kondisi normal ya, artinya globalnya yang baik aja. diharapkan lah ya. Oh ya sih, kegiatan-kegiatan yang tadi kita sebutkan itu ya. Kalau globalnya masih tanda tanya, tentu walaupun kita kondisi dalam diri favorable, orang kan masih wah ntar dulu nih, globalnya masih nggak pasti karena tiba-tiba kalau misalnya ada hangat lagi, emasnya naik lagi. Ya makanya emasnya masih naik terus kan. Ya tapi kemarin semalam Fed turun tapi tipis itu. Ya kuncinya di situ. Kalau emasnya naik, seperti saya bilang risikonya berarti naik. Kalau risiko naik, mau dimanapun tentu orang akan lebih hati-hati. Gitu. Oke, ngomong-ngomong satu komoditas yang lumayan menarik sebenarnya, minyak dan batu bara yang tahun ini nggak terlalu perform ya Mas Adit. Padahal kita tahu kondisi geopolitik tuh masih ada dan lumayan severe gitu di luar sana. Ya karena komoditasnya seperti minyak ya itu kan didrive oleh demand. Demandnya sekarang besaran dari Cina. Nah Cina kalau ekonominya lagi nggak terlalu kencang lagi, itu kan ekspektasi demand minyaknya akan turun. Ya lagi-lagi nyambungnya ke tadi kebijakan pajak yang memang sudah diterapkan antar negara itu ngaruh juga jadi semuanya ya. Ya paling berpengaruh Linda. Tapi kalau ngomong energi kita lihat demandnya nih. Kalau memang demandnya nggak ada lonjakan berarti ya bisa jadi harga minyak juga akan nggak kemana-mana. Demikian juga batu bara yang akhir-akhir ini agak turun ya, hampir mendekati $100 per ton, jadi kurang begitu oke untuk emiten batu bara. Yang kenceng cuman emas nih sama CPO. Gitu. Oke, nah jadi kalau sektor kita ngomongin banking,
properti, otomotif juga bisa karena Dan kita lihat teman-temannya ya. iya 2 tahun ini kan otomotif kita agak memble sekali. Sekarang 2 sektor ini aja dulu deh kita ngomong, properti sama banking. Turunannya apa sih? Ya udahlah cari di situ ya. Properti Lebih butuh apa? Butuh yang isi-isinya tuh kaca lah. Kaca, Besi semen. juga, semen. Besi. Nah, semen. Pokoknya yang buat konstruksi-konstruksi itu ya. Betul, itu semen kan selama ini memble ya karena demand semen terbesar itu di properti. Kalau properti bangkit dan kencang itu semen juga akan dibawa. Terus Apalagi developer, grup-grup keramik. Tadi kaca udah. Iya, Terus udah gitu kalau otomotif ya berarti multi-finance. Multi-finance dan juga jangan lupa emiten di bursa itu juga ada supplier dari pabrikan otomotif. Kayak Dharma Polymetal, dia kan bikin rangka untuk motor dan juga stamping untuk Under deal. body-body. Iya, under ya, deal. bahasa gampangnya under deal, guys. Deal macam-macam itu juga banyak emiten. Kalau sekarang peningkatan penjualan otomotif tentu kan juga senang nih perusahaan-perusahaan yang menyuplai under deal kepada perusahaan-perusahaan otomotif tadi kan. Oke lah, mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik ya Mas Adit. Amin. Karena kalau awalnya baik, porto kita juga baik ya. Harusnya begitu. Oke, thank you banget Mas Adit. Sama-sama Glenda.